Kembali lagi kita berjumpa melalui channel Metanoia Ministry. Saya akan membicarakan atau membahas sedikit ulasan tentang sisa hidup beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap itu pada hari Jumat, ya, atau malam Kamis, hari Kamis malam. Pada hari Kamis malam Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan sebelum dia ditangkap, dia manfaatkan waktu yang sisa. Ya, kalau dari hari Minggu kita hitung berarti 5 hari sebelumnya. Ya, dia bikin apa? 5 hari sebelumnya itu Yesus masuk di Yerusalem. Nah, pada waktu dia masuk di Yerusalem, dia dielu-elukan. Dia disambut yang luar biasa dengan daun palem, ya, sebagai lambang dia hadir di Yerusalem sebagai Raja Israel, ya, dan dia disambut dengan luar biasa dengan sorak-sorai, ya, sebagai Raja Damai, sebagai Raja di atas segala raja, ya, dengan menunggangi atau mengendarai seekor keledai muda atau anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Nah, pada hari Senin, ya, setelah hari Minggu dia masuk ke Yerusalem. Hari Senin dia masih ada di Yerusalem juga. Ya, ada dua agenda yang dia lakukan di hari Senin. Agenda yang pertama adalah Yesus membersihkan bait Allah. Nah, bait Allah gedung, ya, maksudnya gedung. Ya, peristiwa itu adalah pada saat peristiwa Paskah, dan banyak orang datang ke Yerusalem. Ya, di seluruh penjuru orang datang. Nah, sehingga orang-orang yang datang dari jauh-jauh tidak membawa kurban, ya, kurban sembelihan mereka tidak bawa, sehingga mereka harus membeli di seputaran bait Allah. Jadi ada orang-orang berbisnis di seputaran bait Allah, ternak-ternak, ya, ternak-ternak untuk orang-orang yang di luar Yerusalem. Nah, tetapi pada peristiwa Paskah itu yang mereka lakukan itu salah. Mereka justru berjual beli di dalam bait Allah, ya, di dalam bait Allah, sehingga Yesus ngamuk. Lalu dia tunggang balikan mereka punya tempat-tempat jualan, ya, tempat-tempat penukaran uang. Dia bongkar semua. Dia marah. Yesus marah. Dia mengatakan bahwa rumahku disebut rumah doa, dan kalian membuat ini sarang penyamun. Nah, saudara-saudara, bait Allah dalam gedung itu, itu adalah gambaran bait Allah pribadi setiap orang kita. Ya. Jadi kalau kita dalam melayani Tuhan, kita sudah perjualbelikan, ya, kita sudah perjualbelikan mimbar, ya, atau tempat altar, tempat di mana kita melayani. Ya, di situ kita sudah mulai hitung-hitungan. Ya, saudara berkhotbah dengan hitung-hitungan harus persembahan kasihnya berapa. Itu masalahnya. Ya, tidak boleh. Ya, jadi kita melayani dengan tulus ikhlas, ya, sehingga kita diberkati oleh Tuhan dan pelayanan kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Jadi benar-benar kita pribadi ini gereja yang sebenarnya adalah pribadi kita, ya, selain gedung gereja tempat kita beribadah, pribadi kita juga disebut gereja, disebut bait Allah. Kita persembahkan semua untuk Tuhan. Kita gunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah dia bersihkan bait Allah,
Ya, hal yang kedua adalah dia mengutuk pohon ara. Ini masih di kejadian ini masih di hari Senin. Ya, pada waktu dia berjalan, dia situasi lapar, dia menemukan ada satu pohon ara dan dia mendekati pohon ara itu kalau dia menemukan buah. Tetapi ketika dia mendekati pohon ara itu tidak berbuah. Sehingga Yesus mengutuk, dia mengatakan mulai saat ini, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai jam ini, engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Dan saat itu juga langsung kering pohon ara tersebut. Nah, pohon ara ini yang dimaksudkan adalah orang Israel. Orang Israel yang gagal berbuah, gagal mengeluarkan buah-buah pertobatan, gagal mengeluarkan buah-buah yang memberkati banyak orang. Jadi buah itu dimaksudkan adalah karakter. Buah itu adalah yang dimaksudkan buah adalah cara hidup kita. Ya, cara hidup kita yang memberkati ya banyak orang. Jadi sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka bukan melihat kita lagi, tetapi mereka melihat kita ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga itu alasan kenapa Yesus mengutuk pohon ara, karena pohon ara tidak berbuah. Jadi yang Kristus maksudkan dalam hidup kita adalah buah, harus mengeluarkan buah. Ya, buah itu tidak ada musim. Kapan berbuah? Setiap hari, setiap waktu, setiap detik harus keluarkan buah. Jadi buah itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi buah itu untuk orang lain. Ya, buah itu untuk orang lain. Orang lain akan menikmati buah yang mereka lihat dari kehidupan kita pribadi. Begitu, saudara. Nah, karena itu mari kita rawat, bersihkan. Bersihkan kita, pribadi kita bersihkan supaya ada buah. Buah itu orang menikmati. Itu hari Senin. Hari Minggu dia masuk ke Yerusalem dan masuk dalam Bait Allah. Dan hari Senin dia melihat ada kesalahan, ada hal yang salah dalam Bait Allah, dia bersihkan Bait Allah semua. Lalu hal yang kedua, dia mengutuk pohon ara. Kenapa dia mengutuk pohon ara? Karena pohon ara tidak berbuah. Pohon ara itu apa? Pohon ara itu siapa? Pohon ara itu simbol apa? Pohon ara itu adalah simbol orang Israel. Pohon ara itu adalah simbol orang yang percaya. Pohon ara itu adalah simbol saya dan saudara-saudara. Karena itu mari berbuah, keluarkan buah yang memberkati. Ya, buah yang memberkati. Ya, supaya orang lain menikmati melalui kehidupan kita ada buah pertobatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.